من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kandungan dari surah ini secara umum, surah Al-Falaq ada beberapa pembahasan. Yang pertama, ini sama ya antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi ada satu orang yang berlindung. Kemudian yang kedua, ada tempat berlindung. Dan yang ketiga, sesuatu yang kita berlindung darinya. Bahaya yang kita berlindung darinya. Jadi ada tiga. Yang berlindung itu siapa? Ya kita yang baca surah ini, kita yang berlindung. Tempat berlindung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya yang kita berlindung darinya. Nah, kalau surah ini itu bahaya dari luar. Kalau surah Nas bahaya dari mana? Bahaya dari dalam. Baik. Jadi itu tiga ya. Nah, pada orang yang berlindung itu perhatikan bahasanya. Qul a'udhu. Katakan saya berlindung. Itu a'udhu itu luar biasa ya. Sebenarnya kalau dijabarkan panjang, ya bisa panjang juga pembahasan. Ya kadang-kadang kita menjelaskan satu surah itu ya bisa luas pembahasannya. Baik. Dari kata a'udhu ini itu artinya dia berlindung, berpegang teguh. Ya, selalu berpegang pada Allah. Itu mengandung makna tawakalnya dia kepada Allah. Percayanya dia kepada Allah. Dia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan a'udhu itu datang dengan fi'il mudhari di sini. Artinya dia betul-betul selalu berlindung kepadanya, tidak putus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa itu kapan dia bersandar kepada dirinya walaupun sekejap, itu bisa menjadi sebab kehancurannya. Karena itu kita kan berdoa di dzikir pagi dan sore, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan saya pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ini memang kalau kita bersandar pada diri itu kehancuran. Tapi kalau kita berpegang kepada Allah, nah itulah segala keberkahan, segala kebaikan. Kemudian yang kedua, maqamat al-ubudiyah bil isti'adah. Dalam isti'adah itu, a'udzubillah, itu ada jenjang-jenjang penghambaan. Itu namanya maqamat al-ubudiyah, jenjang penghambaan. Di situ ada terkandung makna roja, rasa harapan, terkandung makna khauf, rasa takut, terkandung makna mahabbah. Ya, biasanya itu orang kalau sudah sangat cinta, ada sesuatu yang dia simpan pun, mau curhat pun dia cerita kepada siapa yang dicintai, kan begitu. Itu jenjang seorang hamba itu kalau sudah sangat cinta kepada Rabbnya, dia itu tidak ada pikiran berlindung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebenarnya kalau dibahas banyak sekali ya jenjang penghambaan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ya di sini terdapat syariat berlindung dengan menggunakan nama Rabbil Falaq. Ya, Rabbil Falaq. Baik. Jadi itu kadang perlu dibahasakan ya, hal-hal yang hal-hal yang dialami seorang ingin kemudahan di bidang apapun, dia berdoa dengan apa yang dialami. Seperti yang saya cerita kemarin ya, Syekhul Islam kalau beliau rumit memahami masalah, beliau berdoa, Allahumma mu'allima Adam wa Ibrahim allimni wa mufahhima Sulaiman fahimni. Ya Allah yang mengajari Adam dan Ibrahim, ajarilah saya. Ya Allah yang memahamkan Nabi Sulaiman, pahamkanlah saya. Kenapa Nabi disebut Nabi Muhammad dan seterusnya? Karena memang ini kan ada keterkaitan kan, hal-hal tertentu. Jelas ya? Baik, misalnya seorang dalam kesusahan misalnya, dia ingin
diberi kemudahan. Ya. Maka dia sebut misalnya, ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api, dan Engkau pula yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Selamatkanlah saya dari bahaya yang menimpa saya. Misalnya, itu kan bentuk dari ada hubungannya ya, dia menyebut dari keagungan dan kebesaran Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dia pada hal yang dia minta. Kemudian yang keempat, terdapat seorang itu berlindung dari kejelekan secara umum. Min syarri ma khalaq, kejelekan apa yang dia cipta. Iya, ini sudah kita bahas ya di pembahasan akidah Imam Al-Bukhari, bahwa dari ayat min syarri ma khalaq terdapat dalil bahwa amalan hamba itu juga makhluk, dan dari amalan hamba itu ada yang baik, ada yang buruk. Baik, dan terdapat di dalam surah ini juga perlindungan dari jeleknya kegelapan malam. Makanya ketika malam sudah datang, khususnya waktu maghrib, sunnahnya Nabi itu anak-anak kecil jangan dibiarkan berkeliaran, tapi disimpan di rumah sampai masuk waktu isya. Sebab itu waktu banyak syaitan yang berkeliaran. Itu dari petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, jangan berkata, oh saya tak pernah, ini anak saya main-main aja, aman-aman aja. Ya alhamdulillah kalau aman-aman aja ya, itu bagus. Tapi ada juga orang-orang yang anaknya hilang berpekan-pekan nggak tahu di mana. Jelas ya. Itu kadang ada hal-hal yang itu tidak terlihat oleh mata, tapi itu bentuk kejelekan dikabarkan, perlu diketahui. Nah itu kita kalau berlindung dengan surah ini maka itu luar biasa ya. Demikian pula terdapat seorang itu berlindung dari kejelekan sihir dan para tukang sihir. Karena sihir ini bahaya, dan sihir juga bahaya. Dan seorang itu harus selalu bergantung kepada Rabb-nya. Nabi saja kena sihir, apalagi gitu, cuman kita kan begitu. Ya, tapi kalau kita berpegang kepada Allah, membaca surah ini sebagaimana Nabi setelah selalu rutin membaca surah ini, itu tidak pernah lagi terjadi. Ya, pada Rasulullah SAW itu dimaklum ya, orang-orang Yahudi itu dikatakan orang yang paling kuat sihirnya, dan mereka paling hasad kepada Rasulullah SAW. Jelas ya. Makanya untuk menyakiti itu dia melakukan segala cara. Baik, dan ini juga surah dalil menunjukkan bahwa sihir itu ada pengaruhnya. Ini bantahan ya terhadap orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat yang seperti ini tidak masuk akal mereka. Kalau tidak masuk akal kita tidak boleh imani. Jelas ya. Semua orang yang belajar filsafat pasti mengingkari sihir, pasti mengingkarinya. Karena itu memang dari bentuk kesesatan mereka. Baik, jadi sihir itu ada pengaruhnya. Amalan-amalan tukang sihir juga ada. Iya, tapi pengaruhnya itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat seorang itu berlindung dari hasad dan orang-orang yang hasad. Berlindung dari hasad dan orang-orang yang hasad. Iya. Jadi hasad ini hal yang berbahaya. Orang yang hasad juga berbahaya. Karena orang hasad itu dia hasad dari melihat, hasad dari sesuatu, dia bisa timpakan bahaya, menjadi sebab ditunggangi oleh syaitan, membahayakan orang lain. Kemudian yang berikutnya, ini terdapat sebab-sebab yang menjaga dari hasad. Surah ini ada kandungannya ya. Ada sebab-sebab yang melindungi seseorang dari hasad. Iya. Baik. Itu pembahasan tersendiri ya. Kalau ditanya apa sebab-sebab yang melindungi seseorang itu dari hasad, ini pembahasan-pembahasan tersendiri. Tapi paling pokoknya dia
selalu menjadikan surah ini sebagai apa? Sebagai pegangannya. Hal yang selalu dia jaga ya dalam aktivitasnya, selepas sholat, ketika akan tidur, itu akan jadi luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai dari surah Al-Falaq.